Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang di Malaysia, di Kamboja, di Singapura. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Kristianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Puji Tuhan. Saudaraku, mengapa banyak orang mengakhiri hidup mereka dengan sangat mengerikan, hingga memilih jalan pintas? Yakni ada yang mengalami stres berat, frustasi, dan depresi yang secara terus-menerus. Ada yang mengalami masalah karena beratnya tekanan hidup di dalam keluarga, dalam sekolah, lingkungan, dan sebagainya. Ada pula yang dirundung atau dibuli dengan sangat luar biasa, sehingga mengalami kekerasan fisik dan mental. Ada yang dililit oleh utang yang sangat banyak. Ada pula karena penyakit yang serius yang menghabiskan seluruh harta keluarga. Semua ini tentu langsung berdampak buruk pada diri sendiri, saudara. Alkitab mencatat bahwa ketika seseorang dicobai, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar hingga dapat menanganinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar mengandalkan Tuhan, saudara? Bagaimana mungkin kita bisa mengatasi masalah yang berat dan persoalan yang rumit jika kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Tuhan sebenarnya memberikan kekuatan kepada mereka yang percaya kepada firman-Nya. Tuhan tidak akan memberikan kekuatan bagi mereka yang ragu-ragu dan tidak menyerahkan diri mereka kepada Tuhan. Tuhan menyediakan solusi dan pertolongan untuk setiap masalah yang kita hadapi. Di mata kita, mungkin kita sedang berada di dalam sebuah hutan belantara yang menakutkan. Serasa tidak ada jalan keluar yang pasti dan meyakinkan hati. Di kiri serasa ada tembok yang tinggi dan tebal. Di sebelah kanan serasa ada jurang yang amat dalam yang tidak terseberangi. Di belakang pun sama, bahwa ada tempat yang gelap yang sangat dalam. Namun di depan, sekalipun samar-samar dan tidak terlihat, namun jika kita benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mampu melihat bahwa ada jalan terbuka di depan kita. Tuhan sangat bisa diandalkan, saudara. Namun percayakah kita? Jika kita bisa mengarungi lautan yang sedang bergelora, yang mungkin arus yang sangat kuat bisa saja menyeret kita. Kita bisa bukan karena kita mampu bukan karena orang lain. Kita dapat bukan karena hal yang lain. Namun kita bisa karena ada Tuhan yang selalu memimpin kita. Di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang ke-11 berbunyi, tunjukkanlah jalanmu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Saudara, penulis Mazmur tahu bahwa dia butuh pimpinan Tuhan di dalam hidupnya. Pemazmur menyadari bahwa ada jalan-jalan yang membingungkan, bagaikan di padang gurun belantara. Dia sangat sadar
bahwa dia bisa melaluinya bersama dengan Tuhan. Terkadang kita berjalan bagaikan di padang belantara yang panas, yang bisa membuat kita tidak berdaya. Jalan yang kita lalui juga seringkali jalan yang berbatu dan berlembah. Ada banyak jebakan-jebakan musuh di saat kita melangkahkan kaki kita. Namun jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan bisa tiba di tanah yang rata dan menemukan air yang menyegarkan. Pemazmur juga berkata bahwa bersama Tuhan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat karena Dia yang bertindak atas kita. Saudaraku, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita pegang tangan Tuhan dan Dia akan memegang tangan kita senantiasa. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa berada dalam jalan Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Walaupun kami harus melewati jalan yang tidak rata, namun bersama Tuhan, Tuhan yang memampukan kami. Ajar kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, mencurahkan firman-Mu dalam hati kami. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Mereka saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang menyembuhkan. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka. Berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa. Mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan bangsa kami. Dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Karena pandemi global ini segera berakhir. Sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.